Baiklah, Ibu lanjutkan kembali ya mengenai pembahasan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial dengan bentuk persamaannya adalah X, Y aksen sama dengan Y. Ya. Bentuk ini Ibu bongkar dulu Y aksennya. Ya, Ibu tuliskan X dikalikan Y aksen itu adalah DY per DX sama dengan Y. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa masih sederhana bentuknya dan ini masih bisa kita lakukan pemisahan variabel antara variabel X dan variabel Y atau variabel bebas dan variabel terikatnya ya. Tadi prinsipnya dari Ibu bahwa bentuk dari DY dan DX-nya itu kalau bisa diusahakan jangan bentuk pecahan ya, tapi bentuk yang standar saja ya, integral terhadap DY maupun integral terhadap DX. Maka DX-nya ini Ibu kalikan silang ke sebelah kanan ya, sehingga kita punya bentuk X DY sama dengan Y DX. Nah, ini baru Ibu kalikan si DX-nya ke atas ya. Nah, sekarang kita cek. Pada saat Ibu baru melakukan perkalian terhadap DX, ternyata di sini variabelnya belum cocok dong, ya. Di sini integralnya terhadap DY. Tapi fungsinya ya, ada fungsi X di sini, nggak cocok. Dia boleh atau cocok pada saat fungsinya udah Y. Begitu juga dengan DX. Kan kita mau memisahkan, betul-betul kita pisahkan antara sumbu X dan sumbu Y. Sorry, variabel X dan variabel Y. Ya, maka fungsinya harus dikalikan silang, harus bertukar. Ya, sehingga kita akan mendapatkan ruas kiri adalah DY, maka Y ini pindah ke kiri menjadi 1/Y DY. Ya. Begitu juga dengan X. X-nya pindah ke kanan. Jadi kita punya 1/X. Mohon maaf ya. Jadi untuk sebelah kanan kita punya 1/X dx. Nah, ini bentuknya sudah oke ya. Sudah terpisah antara variabel X dan variabel Y ya. Walaupun kalau misalnya kalian perhatikan, loh fungsinya nih Bu, bentuknya pecahan, nggak apa-apa kalau fungsinya. Yang penting bukan dx dan dy-nya. Oke, nah bentuknya sudah oke seperti ini, maka ya sudah, tinggal kita lakukan integral antara ruas kiri dan ruas kanan. Ya, kita kan sudah belajar nih, bagaimana cara untuk melakukan integral. Ya, oke, Ibu perbesar dulu kolomnya. Ya. Integral 1/YDY, maka kita akan melakukan integral logaritma ya atau logaritma natural. Maka di sini akan ada hubungannya dengan ln, logaritma natural ya. Yang merasa lupa gitu ya, mengapa 1/Y dy atau 1/x dx diubah menjadi ln, hasil integralnya ln, boleh dicek lagi catatan pada saat matematika 2 ya atau matematika 1. Oke. Maka ruas kiri integral 1/Y dy hasilnya adalah ln y plus c. Oke, begitu juga dengan ruas kanan integral 1/x dx adalah ln x plus konstantanya. Maka di sini kita punya solusi ln y sama dengan ln x yang ditambahkan dengan konstanta gabungan antara c yang sebelah kiri dan c yang sebelah kanan. Ya. Nah, ini belum solusi. Mengapa belum solusi? Ya karena kita kan goalnya mencari y sama dengan apa begitu. Sedangkan ruas kiri kita masih bentuk ln. Ya. Buka lagi catatannya bahwa kita bisa mengubah ln y menjadi y aja itu dengan bantuan eksponensial. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan kita buat menjadi eksponensial ya, di mana pangkatnya adalah pangkat ln ya. E
pangkat ln Y sama dengan E pangkat ln X plus C. Oke, jadi kalau kalian menemukan bentuk ln Y, kemudian mau diubah menjadi bentuk Y sama dengan apa, maka kalian lakukanlah perubahan ke dalam eksponensial dengan ln sebagai pangkatnya. Ini mereka kawan baik nih. E eksponensial bilangan Eulers pangkat ln Y, hasilnya adalah Y. Gitu, ya. Y sama dengan E pangkat ln X plus C. Kalau pangkatnya ditambahkan, maka ini adalah bentuk dari perkalian E pangkat ln X ditambah, bukan ditambah, tapi dikali ya. Pangkatnya ditambah, kita punya bentuk perkalian E pangkat ln X dan E pangkat C. Nah, setelah diubah menjadi E pangkat ln X dikalikan E pangkat C, maka bisa kita tuliskan lebih sederhana lagi, Y sama dengan X dikalikan E pangkat C. Nah, ini adalah solusi dari kasus yang kita punya tadi. Ya, ini lumayan agak kompleks sedikit ya contoh kasusnya. Sehingga solusi kita adalah Y sama dengan X E pangkat C. Jadi bentuk dari konstantanya, ya, E sendiri kan konstanta, 2,7 sekian. Ya, pangkat konstanta. Ya, ini juga masih dalam bentuk solusi umum. Karena masih mengandung C. Ya, oke, artinya di sini bentuk dari integral sudah bukan lagi integral-integral yang standar. Jadi kalau kemarin pada saat Ibu bertanya, kemudian ada yang masih belum bisa Bu integralnya Bu, ya, maka ya tolong dipelajari. Ya, karena kalau integralnya nggak bisa, walaupun kalian tahu nih cara memisahkan variabelnya, ya nggak ketemu jawabannya. Oke, karena nanti pada saat kita mencari solusi itu kebanyakan semuanya pakai integral. Ya, apalagi ini sudah masuk ke integral logaritma, kemudian ada juga hubungan logaritma dengan eksponensial. Ya, jadi inilah solusi umumnya. Ya, oke. Kalau ada yang masih belum paham, boleh di pause videonya, ya, kemudian diulangi kembali. Ya. Nah, ini yang tadi Ibu kerjakan, yang kita kerjakan sama-sama, dapatlah solusi Y sama dengan X dikalikan E pangkat C. Ya. Kemudian kalau kalian mau meyakinkan bahwa jawaban yang kita cari, solusi yang kita dapatkan adalah betul, maka silahkan lakukan substitusi solusi yang diperoleh ke dalam persamaan diferensial yang ada di soal. Ya, kita punya bentuk X dy per dx sama dengan Y. Y-nya tadi gantilah sama ini. Y sama dengan X E pangkat C. Ruas kiri Y-nya diubah, ruas kanan juga diubah. Ya, ternyata pada saat dicari, diperolehlah hasil yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Maka ini adalah solusi yang benar. Ya, boleh ya dicoba ya. Ya, siapa tahu ada yang, Ibu ngomong apa sih gitu. Silakan dicoba. Ya, untuk meyakinkan jawaban yang kalian peroleh adalah betul. Ya. Berikutnya, kita akan masuk ke contoh soal, ya. Contoh soal yang berikutnya masih tentang separasi equation. Di sini ada sedikit modifikasi soal, ya. Soalnya adalah X, Y aksen sama dengan Y plus 1. Tentukan solusinya, dan di sini diketahui nilai konstantanya adalah ln C, masih dalam C. Ya, bedanya tipis sama ini. Kalau tadi sebelumnya X, Y aksen sama dengan Y, kalau sekarang sudah ada tambahan plus 1 di ruas kanan. Oke, kita akan kerjakan. Ya.
Ibu tidak lagi menjelaskan, cara mengintegralkan ya di sini ya, tapi Ibu fokus ke persamaan diferensial untuk menentukan solusinya, oke. Kita punya X, Y aksen sama dengan Y plus 1. Inilah yang akan kita cari solusinya. Ibu lebih suka tadi untuk membongkar bentuk dari Y aksennya. Ibu tuliskan kembali soalnya menjadi X dy per dx sama dengan Y plus 1. Oke. Kemudian kita kalikan silang ya dengan mengalihkan dx-nya ke ruas kanan. Kita kalikan ke kanan. Ya, ini Ibu berikan tanda panah sehingga bisa Ibu tuliskan sekarang bentuk persamaan diferensialnya menjadi X dy sama dengan Y plus 1 dx. Y plus 1 kalau kita nggak kurung, terkesannya yang dikalikan dengan dx itu hanya 1. Sedangkan Y itu juga harus dikalikan dengan dx. Ini kan satu kesatuan. Maka di sini ya perlu kalian kurungi. Karena Y plus 1 lah yang akan kita kalikan semuanya dengan dx. Kalau nggak dikurung Bu gimana? Salah. Ya maksudnya salah secara matematika. Maknanya salah. Ya, maka hati-hati, ini harus dikurung. Ya. Nah, setelah kita pindahkan dx dan dy-nya, pada saat kita cek, ternyata nih belum cocok nih variabelnya. Ruas kiri itu harus semuanya terhadap y, karena kita punya integral terhadap dy. Ruas kanan fungsinya masih mengandung y, ada y plus 1. Maka ini harus pindah ke sebelah kiri. Cara memindahkannya sama dengan tadi, kita buat menjadi pecahan atau dikalikan silang. Jadi X-nya ke sebelah kanan, Y plus 1-nya ke sebelah kiri. Jadi bisa Ibu tuliskan 1 per Y plus 1 dikalikan DY sama dengan 1 per X dx. Nah ini udah komplit, sudah oke. Karena bentuknya di ruas kiri sudah terhadap Y semuanya, ruas kanan pun seperti itu, sudah terhadap X semuanya. Ya. Kemudian tinggal kita lakukan integral. Ruas kiri kita integralkan, ruas kanan juga kita integralkan. Ya. Integral pecahan ya di sini integral 1 per Y plus 1. Integral dari 1 per fungsi linier, maka hasilnya juga sama menjadi ln. Ya. Kalau ada yang belum bisa untuk langsung mendapatkan ln, biasanya kalau integral itu cara mengerjakannya menggunakan asumsi. Ya. Oke. Ibu kerjakan dulu deh, boleh ya? Siapa tahu ada yang nggak bisa langsung, ya nggak bisa langsung dapat ini ln gitu ya. Oke, kita asumsikan bagian yang jadi masalah ini bagian yang bawah, penyebutnya. Biasanya asumsinya pakai U ya. U sama dengan Y plus 1. Oke, saat kita udah mengasumsikan menjadi U, maka semua variabelnya harus berubah menjadi U. Begitu juga dengan DY-nya, ini harus berubah menjadi DU. Ya, maka bagaimana caranya mengeluarkan DU? Turunkan DU terhadap DY. Karena di sini U-nya mengandung variabel Y. Maka bisa kita turunkan DU terhadap DY. Ya. DU terhadap DY kita turunkan, operatornya adalah D per DY, U-nya adalah Y plus 1. Oke, bentuk polinomial sederhana. Oke, sehingga kita punya nilai DU per DY adalah turunkan Y plus 1 terhadap Y. Sama-sama ya, sambil berpikir juga ya. Suku pertama, turunan Y terhadap Y, hasilnya adalah 1.
Kemudian kita lanjutkan turunan 1 terhadap Y, konstanta. Hasilnya adalah 0. Ya, maka kita punya DU per DY sama dengan 1. Kita mau mengganti DY menjadi DU. Kalikan silang lagi. DU sama dengan DY. Ya, ya sudah, kita sudah punya asumsi U sama dengan Y plus 1. Kita juga sudah punya hubungan antara DU dan DY. Sudah selesai asumsi kita. Sekarang kita substitusikan ke integral kita. Ya, Ibu kerjakan di sebelah kanan saja ya, agar tidak mengganggu yang di sebelah kiri. Oke, Ibu masukkan ya. Kita punya integral 1 per Y plus 1 terhadap DY. Tadi asumsinya 1 per atau Y plus 1 adalah U, ini, asumsi di atas ini. Maka Ibu bisa tuliskan integral 1 per U dengan hubungan DY dan DU. DU sama dengan DY, maka tinggal kita ganti DY menjadi DU. Integral 1 per U DU. Ingat, 1 per. Hasilnya adalah ln U. Ya, plus C tentunya. U-nya kembalikan lagi ke asumsi awal. U itu adalah Y plus 1. Maka hasilnya adalah ln Y plus 1 ditambah dengan konstanta. Oke, maka Ibu kembali lagi ke sebelah kiri. Hasil dari integral 1 per Y plus 1 DY adalah ln Y plus 1 ditambah C sama dengan integral 1 per X dx. Sama ya? Prosesnya seperti tadi. Hasilnya adalah ln X. Maka kita punya ln X plus C. Ada C sebelah kiri, C sebelah kanan, kita gabungkan. Sehingga kita punya ln Y plus 1 sama dengan ln X ditambah konstanta gabungan antara C1 dan C2. Ini belum solusi akhir. Kenapa? Karena belum didapatkan nilai Y sama dengan apa begitu. Ya, maka kita lanjutkan. Kita lanjutkan cara mengubah ln, yaitu dengan cara melakukan pangkat, ya, di mana ln-nya jadi pangkat dari eksponensial. Ya, oke. Maka kita ubah menjadi bentuk eksponensial. Ibu berikan warna yang berbeda. E pangkat ln Y plus 1 sama dengan eksponensial pangkat ln X ditambah C. Ya, ini eksponensial pangkat ln Y plus 1. Maka hasilnya adalah ln itu sendiri, ya, atau fungsi yang ln itu sendiri. Karena dikurung nih, E pangkat ln Y plus 1, maka hasilnya adalah Y plus 1. Ya, nggak dipisah seperti ini, karena kalau ini terpisah nih ya, ini ada ln X sendiri, C ini bukan ln, tapi C biasa. Gitu ya, sehingga kita ubah menjadi bentuk perkalian ya, karena pangkatnya ditambahkan. E pangkat ln X dikali E pangkat C. Kita punya Y plus 1 sama dengan eksponensial pangkat ln X. Hasilnya adalah fungsi ln-nya itu sendiri, X dikalikan E pangkat C. Ini bentuknya masih Y plus 1. Kita maunya bentuk sederhana, solusi dari variabel terikatnya. Y sama dengan X dikalikan E pangkat C dikurang 1. Nah, ini solusi umumnya. Y sama dengan
X E pangkat C minus 1. Tapi tadi di soal diketahui tuh ada informasi tambahan. Apabila diketahui nilai konstantanya, maksudnya nilai konstanta dari solusi adalah ln C, maka kita ubah. Yang E pangkat C, C-nya ya, di soal diketahui C itu adalah ln dari C. Maka Ibu ubah ya. Ibu gunakan warna yang lain. Solusi kita sudah berubah lagi karena ada informasi dari soal. Y sama dengan X dikalikan E pangkat ln C dikurang 1. E pangkat ln C. Hasilnya adalah fungsi dari ln-nya itu sendiri. Sehingga kita punya Y sama dengan X dikalikan C dikurangi dengan 1. Nah, ini solusi akhirnya. Karena tadi ada tambahan yang diminta dari soalnya. Gitu ya? Oke. Nah, ini. Y sama dengan C dikalikan X ya sama ya. Tadi biasanya sih konstanta tuh letaknya di depan. Ya, tadi kan kalau Ibu menampilkan jawaban X dikalikan C. Sama aja ya, komutatif ya. Dikurang 1. Ya. Oke. Kalau misalnya Ibu bertanya ya, sebelum kita masuk ke informasi yang ada di soal, kita hanya mendapatkan jawaban ini. Y sama dengan X E pangkat C dikurangi 1. Nah, setelah kita substitusikan ya, informasi yang kita peroleh dari soal, ini C-nya diubah menjadi ln C. Sehingga kita mendapatkan solusi yang baru. Nah, kalau misalnya Ibu tanya, sebelumnya kita kan punya solusi umum. Apakah setelah eksponensial pangkat C dan C-nya udah diganti menjadi ln C, ini menjadi solusi khusus? Ini pertanyaan Ibu. Ya, tolong nanti dijawab di Google Classroom juga. Ya, pertanyaan Ibu, apakah solusi umum yang sebelumnya kita dapatkan Y sama dengan X E pangkat C dikurangi 1, kemudian C-nya kita substitusikan dengan informasi yang ada di soal, di mana C adalah ln C. Apakah solusinya berubah menjadi solusi khusus atau tidak? Tolong berikan alasannya. Ya, kalau dia berubah menjadi solusi khusus, apa alasannya? Kalau dia tetap merupakan solusi umum, apa alasannya? Ya, jadi ini question yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama tadi tentang klasifikasi persamaan diferensial. Ya. Oke. Sebenarnya kalau Ibu mau membahas contoh-contoh soal lagi mengenai separasi variabel, itu akan sangat banyak, ya. Nah, di kelas Ibu sudah menyampaikan contoh-contoh soal dimulai dari keadaan yang mudah gitu ya, memisahkannya mudah, mengintegralkannya mudah gitu ya. Dan juga pada saat Ibu sudah kembangkan soalnya sehingga kita punya bentuk integral yang mungkin agak sedikit lebih rumit karena menggunakan bantuan logaritma ya. Kemudian kita masuk hubungan antara eksponensial dan logaritma. Ini juga sebenarnya sudah, tapi Ibu bahas kembali ya. Nah, kebanyakan ya kalau misalnya kalian nanti melihat soal-soal di buku Mariel Boas, itu kebanyakan bentuknya seperti ini. Ya, dia lebih suka fungsi-fungsinya itu bentuknya dalam bentuk pecahan. Maka kemampuan integral yang kalian punya saat waktu matematika 2 untuk menyelesaikan bentuk pecahan biasanya pakai metode asumsi-asumsi ini, ya. Silakan kalian ingat-ingat kembali. Nah, ini sudah Ibu berikan sedikit ya, informasi atau cara mengerjakan bentuk integral dengan menggunakan metode asumsi. Ya. Dan masih banyak lagi soalnya dengan bentuk-bentuk fungsi yang berbeda-beda ya. Semakin kalian sering latihan ya, ya semakin banyak pula ya
kemampuan kalian atau semakin terasah kembali kemampuan dalam integralnya, ya. Oke, ini salah satu, apa ya, bisa dibilang salah satu ciri dari soal-soal separasi variabel, ya, dan bentuknya pasti seperti ini, ya. Salah satu, variabelnya atau dx atau dy-nya itu dikalikan ke ruas yang lainnya, ya. Jadi, bentuk ini ataupun metode ini tidak selalu bisa diterapkan di persamaan diferensial. Saat kita sudah tidak punya cara untuk memisahkan sumbu X dan sumbu Y, kita nggak bisa memaksakan menggunakan metode separasi variabel. Ya, kita gunakan metode yang lain. Ya, nanti akan Ibu sampaikan metode yang lain tersebut. Oke, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu pakai rekaman video ini. Insya Allah nanti akan Ibu buatkan rekamannya karena Ibu masih ada pertemuan yang waktu lalu belum tergantikan, ya nanti insya Allah akan Ibu buatkan rekamannya dan Ibu upload di Google Classroom sebagai pengganti pertemuan, ya. Untuk pertemuan hari ini, untuk kodenya, ya Ibu buatkan terlebih dahulu hari Senin, ya. Ibu hari Senin ini ada kegiatan sehingga tidak bisa mengajar, mohon maaf. Tapi kan tetap Ibu tidak melepaskan tanggung jawab, Ibu tetap membuatkan video rekaman perkuliahannya, ya. 7.30. Ibu buka sampai jam 10, ya. Ibu buka sampai 10.20 deh. Oke. Ini untuk informasi kode presensi untuk yang geofisika kurikulum lama. Silakan di pause videonya. Ibu lanjutkan. Ini adalah prodi fisika kurikulum lama juga. Jam 10.20, ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh kalian sampaikan di grup, ya, di grup WhatsApp. Kalau kalau Japri itu kadang suka tidak terbuka sama Ibu, ya. Oke, ini untuk kurikulum lama prodi fisika. Lanjut kurikulum baru untuk prodi fisika. Ini kodenya. Dan Ibu lanjutkan untuk kode terakhir untuk geomatematika. Ups, ada 2.
Ibu hapus satu. Oke, ini kodenya ya untuk yang geomatematika. Oke, nah silakan berikutnya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ada dua. Yang pertama tentang klasifikasi persamaan diferensial dan yang kedua mengenai jawaban tadi apakah solusi umumnya itu berubah ke solusi khusus atau tetap aja di solusi umum. Gitu ya. Oke, Ibu pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan perkuliahan FISMAT ini dan atau geomatematika ini ya. Ibu buka classroom-nya ya sampai dengan waktu perkuliahan kita ya sampai jam 10 ya Ibu kasih tambahan lah ya jadi 10.20. Oke. Silahkan melanjutkan perkuliahannya Ibu pamit. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.